Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Imelda Andini. Fabian Ismail Zufar. Raka Pramudia Tandana Widodo. Raden Raisa Sandi Arya Wicaksono. dan Raisa Rania yang akan mempresentasikan tentang sejarah teori pembentukan bumi sebagai bagian dari tata surya dan teori pembentukan bentang alam. Yang pertama adalah perkembangan teori tata surya yang terkait dengan terbentuknya bumi. Yang pertama ada teori bintang kembar. Jadi dahulu itu matahari diperkirakan sebagai bagian dari bintang kembar. Salah satu bintang meledak dan pecah menjadi kepingan yang kemudian bergerak mengitari bintang dan membentuk planet-planet, termasuk bumi. Teori ini menyatakan bahwa bumi berasal dari pecahan bintang yang meledak hebat, membentuk galaksi dan nebula yang kemudian membengkak menjadi galaksi Bima Sakti. Yang kedua adalah teori nebula. Dalam teori nebula, tata surya terbentuk dari nebula yang berputar perlahan, mendingin, dan mengecil hingga membentuk bola. Karena rotasi yang semakin cepat, materi dan dari pusat massa terlempar keluar, membentuk lingkaran yang kemudian mendingin dan menjadi planet-planet yang mengorbit inti massa. Proses ini berulang hingga seluruh planet termasuk bumi terbentuk. Yang ketiga ada teori planetesimal. Teori planetesimal menyatakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi dekat dengan matahari, menarik massa gas panas dari matahari yang kemudian terlempar keluar dan mulai mengorbitnya. Massa gas tersebut kemudian mendingin menjadi cairan dan akhirnya memadat, membentuk planet-planet termasuk bumi. Next. Baik, saya Raden Sandi di sini akan menjelaskan tentang teori bentang alam terkait pembentukan muka bumi. Berdasarkan hasil pencarian saya menemukan ada 5 teori terkait pembentukan permukaan bumi. Yang pertama itu ada teori kontraksi dan pemuaian. Teori ini dicetuskan oleh Descartes. Ia menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Nah, yang kedua ada teori teori dua benua. Teori ini dikemukakan oleh Edward Zuse yang menyatakan bahwa dahulunya itu bumi ada 2 benua, yaitu benua Laurasia dan juga Gondwana, di mana Laurasia ini ada di bagian kutub utara dan juga Gondwana ini ada di bagian kutub selatan. Kedua benua ini juga mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi yang kemudian terbagi menjadi bagian-bagian kecil. Yang ketiga ada teori apungan benua. Teori ini dicetuskan oleh Alfred Wenger pada tahun 1912. Ia berteori tentang Pangea. Pangea itu satu benua yang besar yang pada awalnya itu uh, dia pokoknya benua besar yang kemudian terpecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Yang keempat ada teori konveksi. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes pada tahun 1927. Teori ini mengatakan bahwa terdapat arus konveksi dari dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Dan juga teori ini didukung dengan bukti-bukti yaitu adanya bagian Mid-Oceanic Ridge itu sendiri seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Atlantic Ridge. Yang kelima ada teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson dan dia berpendapat bahwa kulit bumi itu terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di atas lapisan astenosfer, dan lempeng-lempeng pembentuk kulit bumi ini selalu bergerak karena adanya pengaruh arus konveksi dari lapisan astenosfer itu sendiri. Next. Oke, lanjut ke bagian saya, yaitu tentang gaya-gaya yang membentuk bumi dan selaras dengan gaya yang terjadi saat pembentukan bumi dan alam semesta. Nah, diberikan notis di sini adalah sistem tata surya, bukan jagat raya. Maka saya di sini tidak memasukkan materi Big Bang. Jadi, yang pertama adalah teori tentang bintang kembar. Tentu ini sangat dipengaruhi oleh sebuah gravitasi antar planet, di mana dua planet awalnya tuh kayak sebuah eh, mega bintang raksasa yang berputar dan ada satu bintang yang menabrak satu planet itu sehingga memecah menjadi sebuah tata surya. Lalu adapun teori nebula yang mengatakan bahwa sebuah satuan, sebuah bulatan itu memutar dengan kencang, 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 kencang hingga mereka saling berpecah satu sama lain sehingga membentuk teori tata surya seperti kita. Dan juga itu dipengaruhi oleh hukum kekekalan momentum ditambah dengan adanya tumbukan dari beberapa partikel yang melontang-lanting di angkasa. Lalu ada juga dengan teori pasang surut dipengaruhi oleh
gaya tarik dari protobintang lagi. Jadi di mana ketika itu sebuah matahari dilintasi oleh sebuah bintang, nah bintangnya ini memiliki gaya tarik yang tinggi sehingga memisahkan beberapa bagian dari matahari tersebut dan membentuklah tata surya kita. Lalu adapun teori awan debu di mana balik lagi jadi adalah sebuah kumpulan partikel dan mereka itu berputar dan bertumbuk satu sama lain sehingga saya masukkan di situ gaya tumbukan dan tentunya lingkaran tersebut adalah lingkaran sentripetal di mana dia berkumpul terus menjadi satu. Dan yang terakhir ada teori planetesimal di mana matahari ditarik oleh gaya gravitasi dari bintang yang melintas dan menyebabkan ada gas-gas yang tertarik dan gas tersebut mendingin menjadi tata surya kita. Selanjutnya, Gaya-gaya yang dapat membentuk bumi atau biasa disebut dengan gaya geologi dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, gaya endogen. Dilihat dari namanya aja, gaya endo yang berarti dalam ya. Gaya endogen berasal dari dalam bumi, melibatkan aktivitas tektonik, vulkanik, dan seisme. Yang kedua, gaya eksogen. Dilihat dari namanya juga gaya ekso yang berarti berasal dari luar. Untuk gaya endogen yang pertama ada tenaga tektonik, menyebabkan pergeseran lapisan batuan secara horizontal atau vertikal. Kemudian yang kedua ada gerak orogenetik, pembentukan pegunungan melalui lipatan dan patahan, contohnya di pegunungan Ural. Kemudian yang ketiga gerak epirogenetik, perubahan permukaan bumi secara luas dan lambat, terdiri dari gerak positif dan negatif. Dan yang keempat, tenaga vulkanik atau biasa disebut vulkanisme, proses pergeseran magma baik intrusi atau ekstrusi. Kemudian yang kelima ada seisme atau biasa kita ketahui dengan gempa bumi. Gempa dikategorikan sebagai gempa tektonik, gempa vulkanik, atau runtuhan. Lanjut. Kemudian contoh dari gaya eksogen, yang pertama ada pelapukan, penghancuran batuan oleh faktor eksogen seperti pelapukan fisik, organik, dan kimiawi. Yang kedua ada pengikisan atau biasa kita sebut dengan erosi, proses pemindahan batuan oleh air, angin, atau gletser. Kemudian yang ketiga ada pengendapan, proses di mana material mengendap dan membentuk batuan sedimen baik secara mekanik, kimiawi, atau biologis. Dan yang terakhir ada mass wasting atau nama lainnya gerak massa batuan, perpindahan material batuan akibat gravitasi. Tipe-tipe mass wasting termasuk rayapan, luncuran, aliran, have, jatuhan, dan runtuhan. Selanjutnya, ada unsur-unsur dasar pembentuk material. Selanjutnya, ada unsur-unsur dasar pembentuk material penyusun bumi yang selaras dengan material pembentuk tata surya maupun material batuan penyusun kerak bumi. Pada gambar tersebut merupakan bagian bumi dari luar hingga inti ke dalam. Pada lapisan pertama tentunya yaitu kerak. Kerak bumi terdiri dari dua, yaitu kerak benua yang terdiri dari unsur-unsur silikon dan aluminium. Selanjutnya ada kerak samudra yang berisikan tentang silikon, besi, dan magnesium. Kerak benua lebih besar dibandingkan dengan kerak samudra karena ketebalan kerak samudra hanya 5-11 km. Selanjutnya ada mantel yang berisikan besi, magnesium, aluminium, silikon, dan oksigen. Mantel merupakan lapisan kimia yang paling tebal di antara lapisan lainnya. Selanjutnya, inti luar, yaitu berisikan besi, nikel, dan sulfur dalam bentuk yang padat, namun dapat mengalir jika diberikan tekanan. Yang terakhir adalah inti dalam, yang berisikan besi dan nikel, yang dimana bentuknya sangat padat. Selanjutnya, ini merupakan sumber-sumber terkait yang kita masukkan dalam PPT. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.